Oke, hari ini kita melanjutkan materi bab 3 tentang bentuk aljabar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang operasi bentuk aljabar. Itu yang pertama, sebelum kita mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar, marilah kita mengenal terlebih dahulu suku-suku sejenis. Apa itu suku-suku sejenis? Nah, coba kalian perhatikan tabel berikut. Nah, sebelum kita menentukan suku-suku sejenis, kita identifikasi terlebih dahulu variabelnya. Untuk yang nomor 1 di sini ada 4 suku. Suku 5x, y, 12x, dan 3y. Nah, untuk variabelnya di sini ada variabel x dan variabel y. Nah, suku sejenis itu adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Nah, untuk variabel x-nya di sini ada 5x dan 12x. Untuk variabel yang kedua, y dan 3y. Nah, untuk yang kedua, di sini ada variabel p dan variabel t. Nah, untuk suku sejenisnya berarti nanti yang sesama p sama sesama t. Untuk yang sesama p, di sini ada 7p dan 6p. Untuk yang t-nya, variabel t ada 14t dan negatif 9t. Untuk yang ketiga, bentuk ketiga ini ada variabel a dan variabel b kuadrat. Nah, suku-suku sejenisnya yaitu 10a dan negatif a. Untuk suku sejenis yang kedua, negatif 8b kuadrat dan negatif 2b kuadrat. Nah, untuk yang keempat, di sini variabelnya ada dua. Variabel xy dan variabel x kuadrat y. Nah, untuk suku-suku sejenisnya 16xy dengan negatif 15xy. Untuk suku sejenis yang kedua 4x kuadrat y dan x kuadrat y. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, coba kalian perhatikan contoh berikut. Tentukan penjumlahan 6a ditambah 3b dengan 5a dikurangi 10b. Nah, untuk penjumlahan kalian kelompokkan berdasarkan suku-suku sejenisnya. Di sini di soal contoh 1 ini dia ada variabel a dan variabel b. Nah, kita kelompokkan variabel a sama variabel b-nya. Di sini variabel a-nya ada 6a dan 5a. Untuk variabelnya 3b dan negatif 10b. Nah, lalu kita operasikan 6a ditambah 5a yaitu 11a. Untuk 3b ditambah negatif 10b itu negatif 7b. Atau bisa dituliskan jadi 11a dikurangi 7b. Kenapa negatif? Karena positif ketemu negatif akan menjadi negatif. Nah, contoh kedua. Tentukan pengurangan 6a ditambah 3b oleh 5a kurangi 10b. Nah, berarti di sini 6a ditambah 3b dikurangi 5a dikurangi 10b. Hati-hati di sini kalau ada pengurangan jangan lupa diberi tanda kurung. Nah, ini jangan lupa dikurung karena nanti akan beda artinya kalau tanpa kurung. Nah, sini jadi ini 6a ditambah 3b. Nah, ini kita buka kurungnya. Jadi negatif 5a, lalu negatif kali negatif jadi positif. Jadi ditambah 10b. Lalu kita kelompokkan berdasarkan suku sejenisnya. Di sini ada variabel a, ada variabel b. Oke, jadi 6a ditambah negatif 5a ditambah 3b ditambah 10b. Nah, untuk yang variabel a ini menjadi menjadi a. Untuk yang b, variabel b-nya jadi 13b. Nah,
Sekarang contoh ketiga. Nah, tentukan pengurangan 6A ditambah 3B dari 5A kurangi 10B. Nah, hati-hati di sini untuk yang pengurangan. Jika ada kata dari, berarti kalian balik. Jadi nanti 5A dikurangi 10B dikurangi buka kurung 6A ditambah 3B tutup kurung. Nah, seperti ini. Jangan lupa dibalik ya kalau ada kata-kata dari. Tapi kalau untuk kata-kata oleh, pengurangan bla 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 oleh bla 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 berarti tidak usah dibalik. Nah, oke. Lalu ini tinggal dibuka saja yang depan sini 5A kurangi 10B. Nah, di sini hati-hati. Berarti negatif dikali 6A jadi negatif 6A. Terus yang 3B berarti nanti negatif kali 3B jadi negatif 3B. Lalu kita kelompokkan berdasarkan suku sejenisnya. Oke, di sini ada variabel A sama variabel B. Berarti di sini 5A ditambah negatif 6A, lalu dikurangi 10B ditambah negatif 3B. Hasilnya negatif A dikurangi dikurangi 13B. Nah, hasilnya beda kan? Nah, karena kebalik tadi. Oke, operasi yang kedua yaitu perkalian bentuk aljabar. Nah, coba kalian perhatikan ilustrasi gambar berikut. Di sini ada sebuah persegi. Lalu perseginya saya bagi menjadi 4 bagian. Nah, yang besar ini bentuknya persegi, ini juga persegi, dan ini persegi panjang, ini persegi panjang. Nah, lalu misalkan di sini untuk yang warna kuning ini dia perseginya ukurannya X. Berarti di sini karena bentuknya persegi, berarti juga X ukurannya. Untuk yang biru di sini panjangnya dia Y. Nah, lebarnya ini kan sama dengan X. Jadi lebarnya X. Oke. Nah, berarti untuk luas daerah yang kuning ini, berarti sisi kali sisi. X kali X jadi X kuadrat. Untuk yang bentuk yang biru ini bentuknya persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Panjangnya Y, lebarnya X. Jadi luasnya XY. Untuk yang persegi panjang yang biru ini, dia panjangnya X karena sama dengan yang ini panjangnya. Dan lebarnya Y. Jadi luasnya X kali Y atau XY. Nah, untuk yang hijau, di sini dia bentuknya persegi. Kenapa? Karena di sini ukurannya Y dan di sini juga ukurannya Y. Berarti di sini luasnya Y kali Y atau Y kuadrat. Jadi luas persegi besar ini bisa dicari dengan menjumlahkan keempat luas daerahnya. Jadi nanti dicari luas penjumlahan dari luas daerah persegi kuning ditambah persegi panjang yang biru ditambah luas persegi panjang biru ditambah luas persegi yang warna hijau. Nah, untuk yang persegi warna kuning luasnya X kuadrat, untuk yang biru dia XY, ini juga XY, untuk yang hijau dia Y kuadrat. Nah, di sini ada yang memiliki variabel sama. Nah, berarti dapat kita sederhanakan menjadi X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, untuk mencari luas persegi besar ini bisa dengan cara lain. Coba kalian perhatikan. Nah, di sini panjangnya kan dia X tambah Y. Berarti untuk lebarnya ini juga X tambah Y. Jadi bisa dicari dengan sisi kali sisi. Sisinya X tambah Y dikali dengan X tambah Y. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa ini sama-sama luas persegi panjang, persegi besar. Berarti ini sama. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa
X ditambah Y dikali X ditambah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, biasanya kalau ada penulisan dua suku seperti ini, tanda perkalian dua suku kayak gini, biasanya tanda kalinya dihilangkan boleh. Jadi ini bentuknya sama ya. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya, perkalian dua suku. Nah, ini berarti X kali X, hasilnya kan X kuadrat. Lalu X kali Y, hasilnya XY. Lalu kita ganti ke yang Y yang di sini, Y kali X, jadi XY atau YX sama saja. Lalu Y kali Y jadi Y kuadrat. Jadi dapat disederhanakan menjadi X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Oke, lalu bagaimana dengan perkalian A kali B ditambah C? Nah, untuk dapat menjawabnya, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada sebuah persegi panjang, lalu persegi panjangnya saya bagi menjadi dua bagian yang ukurannya berbeda. Nah, misalkan di sini panjangnya untuk yang warna biru ini panjangnya dia B, untuk yang kuning panjangnya C, dan untuk lebarnya dia A. Nah, jadi luas persegi panjang besar itu bisa kita peroleh dengan menjumlahkan luas kedua daerah ini. Nah, untuk yang warna biru, di sini kan persegi panjang dengan panjang B, lebarnya A. Jadi luasnya B kali A atau BA. Untuk yang persegi panjang yang kuning, panjangnya C, lebarnya A. Berarti luasnya C kali A. Nah, berarti di sini untuk yang warna biru, dia luasnya AB, nah B kali A tadi. Untuk yang kuning itu C kali A atau AC. Nah, untuk mencari luas persegi panjang besar ini juga bisa dengan cara lain. Nah, di sini bisa kita cari dengan ini, mencari luas persegi panjang ini langsung, panjang kali lebar. Untuk ukuran panjangnya di sini berarti B ditambah C. Jadi luas persegi panjang kali lebar, berarti B kali C kali A. Nah, jadi dari dua nilai ini dapat kita simpulkan bahwa A dikali B ditambah C itu sama dengan A kali B atau AB, lalu A kali C. Jadi AB ditambah AC. Oke, coba kalian perhatikan contoh satu ini. Sederhanakan hasil kali dari bentuk aljabar 2 kali 7T min 4. Nah, ini seperti yang terakhir tadi. Berarti 2 kalian kali dengan 7T, jadi 14T, lalu 2 dikali negatif 4. Jadi negatif 8. Contoh soal yang kedua. Sederhanakan hasil kali dari bentuk aljabar berikut. Nah, ini perkalian dua suku. Ya, berarti di sini P kali 3P. Lalu 2P dikali dengan negatif 1. Lalu yang kedua, negatif 5 dikali dengan 3P. Lalu negatif 5 dikali dengan negatif 1. Nah, hasilnya 2P kali 3P jadi 6P kuadrat. Lalu 2P kali negatif 1 itu negatif 2P. Ini negatif 15 lalu ditambah 5 karena negatif kali negatif. Jadi hasilnya 6P kuadrat ditambah 17 ditambah negatif 17P ditambah 5. Operasi yang ketiga, operasi pembagian aljabar. Contoh 1. Coba perhatikan baik-baik. Tentukan hasil bagi 2x kuadrat ditambah 7x kurangi 15 oleh x plus 5. Nah, untuk menyelesaikannya kita pakai seperti kayak pembagian biasa.
Ini yang akan kita bagi, dia ada di dalam, dan pembaginya kita taruh di luar. Nah, untuk membagi bentuk aljabar kayak gini, nanti yang kalian perhatikan adalah suku pertamanya. Nah, contohnya di sini, 2x kuadrat dibagi x plus 5. Nah, yang kalian perhatikan, di sini 2x kuadrat ini dibagi x. Yang 5-nya abaikan saja dulu. Nah, berarti 2x kuadrat dibagi x tinggal 2x. Nah, lalu kita kali 2x dikali dengan x plus 5. Nah, perkalian seperti tadi berarti 2x kali x itu kan jadi 2x kuadrat. 2x dikali 5 nanti jadi 10x. Maaf, ini ada x-nya harusnya. Di sini ada x-nya. Oke. Lalu kita kurangi 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat 0. 7x dikurangi 10x, dia negatif 3x. Lalu min 15 dikurangi 0, min 15. Nah, ini berarti suku pertamanya adalah min 3x ini. Nah, min 3x kamu bagi x. Berarti di hasilnya min 3x bagi x, min 3. Lalu min 3 kita kali dengan x plus 5. Nah, ini jadi min 3 kali x, jadi min 3x. Min 3 dikali 5, jadi negatif 15. Lalu kita kurangi. Nah, ini kan sukunya sama nih. Variabel sama, koefisien sama, konstanta sama, dikurangi pasti 0. Ya, ini min 3x dikurangi min 3x, min ketemu jadi plus. Jadi min 3x ditambah 3x jadi hasilnya 0. Min 15 dikurangi min 15, jadi min 15 tambah 15 sama dengan 0. Jadi hasilnya 0. Jadi, hasil bagi 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 15 oleh x plus 5 adalah 2x min 3. Nah, untuk memastikannya bisa kalian kali nanti. Kalian cek 2x min 3 dikali dengan x plus 5. Hasilnya harus ini. Jika tidak, berarti ada yang keliru. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan hasil bagi 6x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 24 oleh 3x kurangi 8. Caranya sama seperti tadi. Kita perhatikan suku pertamanya di sini adalah 6x kuadrat. Nah, ini 6x kuadrat kalian bagi dengan 3x. Jadi kalau pas kalian bagi, abaikan saja yang di sini. Diabaikan. Jadi 6x kuadrat dibagi 3x, hasilnya 2x. 6x kuadrat dibagi dengan 3x. Nah, 6 bagi 3 kan 2. X kuadrat dibagi x itu kan x, jadi 2x. Lalu 2x kalian kali dengan 3x kurangi 8. Sama kayak tadi perkaliannya. Jadi ini kali ini 6x kuadrat, 2x kali min 8 jadi min 16. Lalu dikurangi, ini 0. Lalu min 7x dikurangi min 16x. Hati-hati di sini min ketemu jadi plus. Jadi min 7x ditambah 16x sama dengan 9x. Oke, lalu min 24 kurangi 0, min 24. Oke, lalu lanjut. Berarti di sini sekarang 9x kurangi 24 dibagi 3x min 8. Jadi yang diperhatikan adalah 9x sama 3x-nya. 9x dibagi dengan 3x. Ini kan x bagi x 1, 9 bagi 3, 3. Jadi plus 3. Lalu 3 dikali 3x min 8. Jadi 9x kurangi 24. Lalu dikurangi hasilnya 0. Jadi hasil bagi 6x kuadrat kurangi 7x kurangi 24 oleh 3x kurangi 8 adalah 2x plus 3. Nah, sekarang kita belajar tentang menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Soal pertama, di sini 2x dibagi 4x plus 2. Nah, cara menyederhanakan yaitu yang pertama kalian
faktorkan. Nah, di sini yang bisa difaktorin adalah yang penyebutnya. Jadi, di sini kan ada faktor 2 kan. Jadi 2-nya kita keluarin, lalu kita kurung buka. Berarti diambil 2, jadi masih 2x. Lalu 2 bagi 2 kan 1. Jadi ini kalau di kalian kali, hasilnya pasti balik ke sini lagi. Nah, setelah ini baru kalian bagi. Bagi 2, 1. Yang bawah bagi 2 juga 1. Jadi yang atas 1 kali x, x. Yang bawah 2x plus 1. Nah, untuk soal yang kedua, 3x plus 6y dibagi 9x plus 12. Nah, ini sama, berarti ini ada faktor. Ini adalah kelipatan 3, ini faktor yang sama juga 3. Nah, kita faktorin, 3-nya kita keluarin, jadi 3, kurung buka. Berarti tinggal x, dibagi 3 kan masih 2x nih, 2y. Terus yang bawah juga sama, 3-nya kita keluarin, lalu kurung buka. 9x bagi 3 kan 3x, 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, ini 3-nya kita sederhanakan bagi 3, 1, bagi 3 juga 1. 1 kali x plus 2y sama dengan x plus 2y yang bawah 3x plus 4. Oke, contoh soal yang ketiga, 10 per 3x ditambah 8 per 3x. Nah, untuk penjumlahan aljabar, di sini kan penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, yang atas tinggal dijumlahin saja. Jadi 10 tambah 8 adalah 18 per 3x, karena penyebutnya 3x. Lalu ini kalian sederhanain 18 sama 3 kan bisa disederhanakan. Bagi 3, 6. Bagi 3, 1. Jadi 6 per 1 kali x, x. Jadi 6 per x. Oke, contoh soal yang keempat. Di sini 2 per a kurangi 1 ditambah 4 per a plus 2. Nah, ini kan penyebutnya beda. Kalau penyebutnya beda, berarti KPK-nya adalah perkalian dari ini, dua penyebut ini. Oke, nah di sini untuk yang pecahan pertama ini dia kan udah punya A-1, berarti ini dibagi A-1 kan tinggal A plus 2, berarti di sini perlu dikali A plus 2. Nah, di sini udah punya A plus 2, berarti 4-nya perlu dikali dengan A-1. Oke, lalu kita buka kurungnya, seperti tadi, jadi 2A plus 4, 4 kali A, 4A, 4 kali min 1, min 4. Yang bawah nggak usah dikali. Nah, lalu ketemu, nah di sini plus 4 dikurangi 4. Sini kan 0. Oke, jadi tinggal 2A ditambah 4A, yaitu 6A. Yang bawah A min 1 dikali A plus 2. Oke, soal yang kelima. Ini perkalian, bentuk perkalian pecahan bentuk aljabar. 2A per 3x dikali 2x min 6 per 12. Nah, kalau perkalian pecahan itu kan atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, kita kali saja. Nah, di sini untuk yang di sini ini kan bisa kita keluarin nih faktornya. Nah, faktornya dia faktor 2 nih, berarti 2 kali x min 6 bagi 2, karena 2-nya tadi udah dikeluarin, jadi 3. Untuk yang bawah 3x plus 3x kali 2a. Lalu kita sederhanakan. Nah, ini 2a, ini ada 12a, kita sederhanakan, bagi 2a itu 1. 12a bagi 2a itu 6. Lalu kita masih bisa kita sederhanakan, 2 sama 6 ini bagi 2, 3, bagi 2, 1. Jadi yang atas 1 kali 1 kali A kurangi 3, jadi A kurangi 3. Untuk yang bawah 3A kali 3, berarti 3x kali 3, maaf. Jadi hasilnya x kurangi 3 per 9x. Untuk contoh soal yang ke-6 nih. Oke, yang ke-6 ini bentuknya pembagian, sama kayak pecahan. Berarti kalau pembagian nanti jadi perkalian terbalik. Oke, jadi nanti yang dibalik ini y kali z per x. Nah, ini kan ada yang sama nih.
Nah, X-nya kita coret aja. Bagi X1, bagi X juga 1. Terus apa lagi yang sama? Ya, Z-nya. Bagi Z1, yang atas bagi Z, yang bawah juga dibagi Z-nya. 1. Jadi hasilnya Y dikali Y kali 1 kali 1 berarti Y kuadrat. Yang bawah 1 kali 1, 1. Terus sama aja Y kuadrat. Ya, demikian materi untuk bentuk aljabar telah selesai. Terima kasih.